Sabrina bacakan hari ini adalah Jeng Jeng Jeng, Permaisuri Berhati Mulia. 1000 tahun yang lalu ada sebuah puri tua di Jepang. Putri dengan pemilik puri itu sangat cantik jelita. Parasnya cantik dan selembut sinar rembulan di musim gugur. Setiap orang yang melihatnya pasti menyukainya. Jika ada orang yang hatinya sedang dirundung kegalauan, ketika bertemu dengannya, dengan sendirinya akan timbul rasa sukacita. Karena itulah semua orang menjulukinya gadis berhati mulia. Saat Putri berumur sekitar 14-15 tahun, dia mengajukan permohonan kepada ayahnya. Saya ingin ke kota, melihat-lihat bagaimana kehidupan rakyat jelata, kata Putri. Sang pemilik puri merasa bahwa putrinya sudah dewasa. Sudah seharusnya lebih banyak memahami berbagai hal di dunia. Karena itu, ia meminta pelayan keluarga untuk menemani putrinya pergi ke kota. Saat sang putri sedang berkeliling di pasar, wajahnya selalu tersenyum dan dengan sangat ramah menyapa semua orang. Sikapnya yang anggun dan wajahnya yang cantik jelita membuat semua orang merasa kagum dan memujinya. Ketika Putri tiba di depan sebuah toko penjual kain, dia mendengar ada orang yang sedang beradu mulut di dalam toko. Karena itu, dia masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rupanya penjual kain sedang bertikai dengan seorang pembeli. Pembelinya berkata, "Heh, kain yang kamu berikan padaku ukurannya tidak sesuai." Penjual kain itu menjawab, "Saya sudah memberikan ukuran yang kamu inginkan." Putri dengan ramah berkata pada mereka, "Kalian bertikai hanya karena hal kecil seperti ini. Bukankah akan melukai perasaan kalian? Begini saja, biar aku yang membantu kalian untuk mengukurnya kembali," kata sang putri dengan bijaksana. Putri lalu mengambil sebuah alat ukur standar yang digunakan untuk mengukur kain bagi mereka. Kemudian sang putri berkata, "Lihatlah, jika diukur dengan pengukur standar, hasilnya pasti adil. Jika semua orang mengukur berdasarkan alat ukur yang standar, maka tidak akan terjadi pertikaian," kata Putri. Semua orang memuji sang putri yang tidak hanya berwajah cantik, tapi juga sangat bijaksana. 3 tahun kemudian, Putri pun sudah berumur 18 tahun dan terpilih oleh keluarga istana Kekaisaran Jepang untuk menjadi seorang istri kaisar. Sang putri dinobatkan sebagai permaisuri berhati mulia. Putri menganut agama Buddha, seorang sangat bijaksana dan menjadi ibu teladan dengan memperlakukan semua orang dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Dia memohon kepada kaisar untuk berdana membangun balai welas asih guna membantu orang-orang yang sedang menderita. Setelah 2 tahun berlalu, permaisuri telah melayani 999 orang. Saat orang ke-1000 datang ke pemandian umum tersebut, semua orang merasa terkejut. Seluruh tubuh orang ini penuh dengan borok yang mengeluarkan bau tidak sedap. Bahkan rambut dan janggutnya pun hampir rontok semua karena boroknya. Orang di sekeliling permaisuri satu persatu pergi menjauh. Saat permaisuri melihatnya, dia juga terkejut sahabat ceria. Tapi beliau tetap tersenyum dan berdoa kepada Buddha. Semoga dia memiliki hati yang bersih, moral, dan perilaku yang baik sehingga tidak membeda-bedakan orang tua yang menyedihkan di depannya ini. Permaisuri terus berdoa kepada Buddha. Wajahnya memancarkan kerahmatamahan dan mulai memandikan bapak tua tersebut. Pada saat itu, orang tua yang sakit ini bergumam sendiri, tapi seolah sedang berbicara dengan permaisuri. "Penyakitku sudah bertahun-tahun lamanya. Berobat ke dokter dan makan obat pun tetap saja percuma. Tapi
Pernah ada seorang dokter terkenal yang bilang padaku, jika ada seorang baik hati yang bersedia menghisap nanahku, maka penyakitku pastilah akan sembuh. Asalkan penyakitmu bisa sembuh, saya bersedia membantumu, kata permaisuri. Maka permaisuri pun benar-benar berlutut dan mulai menghisap nanah dari bapak tua tersebut. Pada saat bersamaan, dari tubuh bapak tua ini keluar cahaya dan wangi yang harum serta wujud welas asih Bodhisatwa Avalokiteswara yang agung dan welas asih. Bodhisatwa Avalokiteswara memuji permaisuri dan berkata, "Jika tubuh dan pikiranmu selaras, suci, murni, dan cemerlang, maka kamu sungguh merupakan murid Buddha." Permaisuri merasa sangat gembira. Dia merasa dapat melakukan hal yang belum dapat dilakukan oleh orang lain. Saat beliau akan tidur pada malam harinya, dia mendengar ada suara yang sangat lembut tapi bertenaga berkata, "Jagalah hatimu baik-baik, jangan sampai menjadi sombong." Permaisuri merasa sangat malu. Ia hanya melakukan sedikit kebaikan tapi sudah merasa hebat. Permaisuri sangat berterima kasih dan bergegas ke depan Buddha Rupang untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sejak saat itu, Permaisuri semakin sepenuh hati melayani rakyatnya. Semangat terus ya untuk selalu menebarkan kebaikan.